saya ingin melakukan sebuah wawancara pada Bu Eni tentang praktik, dilema etika, dan juga etika moral. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dilema etika adalah sebuah keadaan di mana kita itu menghadapi kondisi dua pilihan yang mana satunya kita katakan benar, satunya lagi benar. Yang kedua juga moral, di mana sebuah kondisi yang satunya nilainya itu benar, yang satunya salah. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama Bu Eni, apakah Bu Eni pernah mengalami sebuah kondisi yang dikatakan dilema etika atau kebutuhan moral? Mungkin bisa diceritakan secara singkat kepada saya. Iya, pernah. Ini salah satu atau dua-duanya? Boleh salah satu saja. Ini baru saja saya mengalami itu tentang dilema etika. Berarti ada dua pilihan yang benar-benar, tapi ya sempat membuat masalah juga. Ini tentang siswa kami yang kebetulan orang tuanya atau ibunya itu bekerja di luar negeri, keadaan kondisi ekonominya itu memang di bawah standar. Terus juga untuk ceritanya untuk pembayarannya itu yang tersendat seperti itu. Terus akhirnya di situ kami juga sempat bagaimana ya caranya. Sedangkan dari teman-teman ini di salah satu sisi ini memang orang tuanya bekerja jauh, juga ekonominya juga di bawah standar. Terus itu sebenarnya untuk masalah pembayaran itu kan emang kewajiban mereka, ya memang harus membayar. Terus akhirnya sempat juga kami dengan teman-teman itu membahas masalah ini bagaimana, karena ada tidak selanjutnya kan mau masuk SD. Akhirnya kesepakatan bersama dengan teman-teman itu akhirnya kita dari pembayarannya senilai berapa itu kita bersama teman-teman, dan juga karena ada pembayaran kita rembukan juga dengan komite. Akhirnya kita cari pembayaran mana yang bisa dihapus atau diringankan, terus pembayaran mana yang memang harus dibayar. Akhirnya alhamdulillah kesepakatan bersama dengan teman-teman sejawat dan Bapak Komite, kita akhirnya ada kesepakatan bahwa memang pembayarannya itu dikurangi dan hampir separuh lebih itu. Alhamdulillah kita seperti itu. Tapi karena keadaan ekonominya memang sangat-sangat kurang, akhirnya kita memberi solusi untuk bayarannya juga tidak langsung sepenuhnya harus bayar betul, tapi dengan diangsur. Itu akhirnya sampai menjelang anaknya masuk SD. Alhamdulillah sudah bisa terselesaikan. Luar biasa sekali ini ya. Berarti itu sebuah dilema etika gitu. Tapi alhamdulillah juga sudah terselesaikan dengan baik. Iya ya, kasus-kasus dilema etika di sekolahnya Bu ini. Nah, selama ini tuh bagaimana nih jenengan dan teman-teman itu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika mungkin dan juga kebutuhan moral di sekolah? Itu kita harus mempelajari dulu permasalahannya, baru itu kita bisa menentukan apakah ini termasuk dilema etika ataukah termasuk rujukan moral. Jadi kita mengidentifikasi dulu, Pak, jadi kita termasuk mana gitu. Dengan teman-teman. Jadi pertama itu mengidentifikasi nilainya gitu. Termasuk yang mana gitu. Nah, selama ini Bu Eni, bagaimana Bu Eni sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Eni? Terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar kayak seperti tadi gitu. Nah, itu bagaimana selama ini cara pengambilan keputusannya? Ya kita kan saya tidak bisa sendiri memutuskan, ya kita harus dengan teman sejawat, dengan teman komite, karena tadi yang saya ceritakan kan ada hubungannya dengan pembayaran, berarti melibatkan komite. Baru itu kita rembukan atau musyawarah itu. Kalau kita nanti rembukan musyawarah bersama, insya Allah bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, itu selama ini langkah dan prosedurnya seperti apa? Ya kita mempelajari dulu permasalahan tersebut, termasuk yang dilema etika ataukah termasuk yang rujukan moral. Setelah itu kalau sudah mengidentifikasi ini termasuk ini, kita baru mengumpulkan teman-teman, kita membuka musyawarah bersama, baru nanti mencapai mufakat, terus kita sampaikan kepada yang bersangkutan yang dia. Jadi selama pengambilan keputusan ketika menghadapi sebuah dilema etika ini yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu apa Bu? Ya kalau mufakat musyawarah bersama itu efektif itu jauh efektif ya, kan tidak menimbulkan masalah lagi karena sudah ada sebuah utama bersama. Nah, ketika menghadapi ini tantangan apa ya dalam pengambilan keputusan ini selama mengalami dilema etika atau membutuhkan moral, itu tantangan apa yang terberat ini yang dia kan masih ada tantangannya? Iya yang pasti itu kan kita nanti kita mengumpulkan teman-teman itu kan mesti ada yang setuju, ada yang berbeda pendapat gitu loh. Ya di situ nanti mesti terjadi saling berargumentasi, aku sih benar gitu. Tapi ya di situ nanti jadi gap pertentangan, aku sih benar ini ngoten. Tapi akhirnya karena kita sudah sering mengadakan musyawarah untuk mufakat, itu akhirnya ya yang ambil keputusan terbesar itu ya akhirnya yang memang
apa yang teman-teman ada yang banyak yang tidak setuju itu ya akhirnya ya harus lego atau harus menerima seperti itu gitu ya. Akhirnya pokoknya keputusan yang terbesar itu adalah keputusan bersama. Oh iya. Nah, ketika menghadapi dilema etika ini, apakah ada jadwal tertentu ya yang digunakan sekolah itu untuk menyelesaikan sebuah kasus? Misalkan, apakah kasus tersebut diselesaikan di tempat, ataukah kasus tersebut itu ditunda dulu, dijadwalkan nanti dilakukan bersama? Kalau kita di lembaga kita tidak ada jadwal itu karena permasalahan seperti dilema etika dan apa ini tentang apa yang satunya kebijakan moral ini tidak setiap saat itu terjadi. Jadi kalau memang itu nanti terjadi itu baru kita menyelesaikan, tapi tidak hari itu harus tersebut karena kita juga memerlukan apa musyawarah dulu, terus kita harus juga mempelajari bagaimana ini permasalahannya seperti itu baru kita. Tapi maksudnya itu setelah masalah dihadapi segera direspon. Iya. Menunjukkan misalkan jadwal bukan masalah di hari Rabu. Betul. Jadi umpama hari ini terjadi permasalahan ya hari ini maksudnya kita langsung dibahas ya. Tapi mungkin hari ini bisa juga terselesaikan, mungkin baru besok. Tapi yang pasti kita langsung respon. Luar biasa sekali. Terus kemudian adakah orang atau faktor-faktor yang mempermudah membantu Bu ini mungkin dalam mengambil keputusan? Ya teman sejawat itu, Pak Komite itu ya karena itu ya kita kalau ada apapun kita bahas bersama itu ngefek nos. Kolaborasi dengan rekan sejawat, komite atau mungkin kalau wali ya wali ya karena wali murid kan nanti yang biasanya nanti rumah saya dari wali murid tersebut apalagi nanti kalau memang agak meluas lagi dengan yayasan siap. Luar biasa sekali Bu. Ini sinerginya sudah kuat ya. Jadi pengambilan keputusan itu dapat dipermudah dengan adanya kolaborasi yang apik antara rekan sejawat, komite, wali dan juga yayasan kalau diperlukan. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bu ini ambil dari pengambilan keputusan ketika ada dilema ini? Apabila terjadi permasalahan itu kalau kita musyawarah bersama, mufakat bersama, insya Allah akan menyelesaikan masalah itu. Dan jadi intinya pokoknya musyawarah untuk mencapai mufakat itu nomor 1. Pembelajarannya luar biasa. Ini saya bisa adopsi ya Bu. Bahwasanya memang diperlukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Matur nuwun Bu ini wawancaranya. Terima kasih sekali banyak pelajaran saya petik hari ini. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum.